Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu mendengar kabar perampokan kecil yang berubah menjadi kasus pembunuhan besar? Atau tentang seorang polisi muda yang memilih mengejar pembunuh demi harga diri dan keadilan, walau harus melawan sistem dan nyawanya sendiri? Kisah ini bukan tentang pahlawan super, ini tentang manusia biasa, tentang tekad, luka, dan janji yang tak sempat diucapkan. Dengarkan baik-baik, karena setiap detiknya mungkin mengingatkan kita pada kenyataan yang lebih dekat dari yang kita kira. Chapter pertama, jejak berdarah di malam hujan. Malam itu hujan turun tanpa henti, lampu-lampu jalan memantul di genangan aspal, membuat gang-gang kota terlihat seperti lorong kenangan yang suram. Di tengah sirine yang meraung, suara alarm toko memecah malam. Meraung panik seperti mencoba membangunkan siapapun yang masih bisa peduli. Seorang pria berlari di tengah hujan, membawa tas hitam yang meneteskan darah. Nafasnya berat, matanya liar, seolah mengejar sesuatu yang lebih dari sekadar pelarian. Di belakangnya, seorang kasir tua tergeletak tak bernyawa di antara pecahan kaca dan rak yang porak-poranda. Toko itu bukan toko besar, tapi malam itu, toko kecil itu menjadi tempat kematian yang membungkam. Target melarikan diri ke arah utara, ulangi, target bersenjata dan berbahaya. Suara dari radio polisi terdengar tegas, tapi juga cemas. Bribda Rangga, seorang polisi muda, duduk di balik kemudi mobil patroli, tangan kirinya menggenggam setir dengan kuat, sedang tangan kanannya meraih hati yang basah oleh keringat dan hujan. Ini Bravo 7, gue di jalur barat, minta dukungan arah pertigaan Majapahit. Suaranya tajam, tapi dalam dadanya, ada badai yang tak kalah deras dari hujan di luar. Bagi Rangga, ini bukan cuma soal tugas, korban di dalam toko itu adalah pamannya, satu-satunya keluarga yang masih ia punya. Detik itu juga, dalam hatinya yang terguncang, Rangga bersumpah, gue bakal tangkap dia, atau mati nyoba. Chapter kedua, luka yang tak bisa ditunda. Pagi setelah kejadian, kota masih basah, jalanan lengang seperti menahan nafas. Di depan toko yang kini dipasangi garis polisi, Rangga berdiri tanpa bicara, seragamnya masih basah sebagian. Karena semalaman ia menolak pulang, matanya sembab, tapi bukan karena menangis, karena marah, kecewa, dan kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Paman Haji Salman, pria yang merawatnya sejak kecil, adalah orang yang Rangga hormati lebih dari siapapun, orang yang mengajarkannya tentang kejujuran, sabar, dan takut hanya pada Allah. Kini, tubuhnya sudah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara untuk diautopsi, namun bagi Rangga, yang terpenting bukan bagaimana pamannya mati, tapi siapa yang membuatnya harus mati seperti itu. Di ruang penyidik, Dimas partner sekaligus seniornya berusaha membujuknya, Rangga, lo ambil cuti aja dulu, ini berat, gue tahu, justru karena berat, gue harus ada di sini. Jangan larang gue. Mas, nada Rangga dingin. Ia menatap monitor CCTV yang mereka ambil dari toko. Video itu tak banyak memberi petunjuk. Pelaku mengenakan hoodie gelap, topi, dan masker. Tapi ada satu hal kecil yang membuat Rangga membeku. Gerakan tangan kiri pelaku, ia mengelus pergelangan tangannya. Seperti kebiasaan seseorang yang pernah Rangga kenal. Hari-hari berikutnya dihabiskan Rangga menyisir nama-nama lama yang pernah dekat dengan pamannya. Ia mulai dari para pemasok, pelanggan tetap, hingga teman-teman lama yang dulu sering nongkrong di belakang toko. Ia membuka kembali data orang-orang yang pernah ia tangkap, termasuk residivis pencurian yang baru bebas setahun lalu. Bayu dikenal brutal, punya dendam, dan pernah mengancam akan balas dendam pada siapapun yang membuatnya masuk penjara. Kalau dia pelakunya, dia pasti ninggalin jejak, pikir Rangga. Ia dan tim bergerak ke rumah Bayu. Rumah kecil di pinggiran kota itu sepi, seperti ditinggalkan tergesa. Namun yang mereka temukan bukan pelaku yang melawan atau kabur. Di dalam kamar, tubuh Bayu tergantung di kusen jendela, tali melilit leher, matanya terbuka kaku. Dimas langsung memanggil forensik. Rangga berdiri mematung, tapi ada sesuatu yang tak beres. Ini bukan gantung diri biasa, gumamnya. Simpul talinya terlalu rapi, seperti disiapin orang lain. Di meja samping tempat tidur, tak ada surat, tak ada jejak keributan. Tapi justru itu yang membuat Rangga yakin, seseorang ingin kasus ini berhenti di sini, dan orang itu sangat mengenal cara kerja polisi. Chapter ketiga, bayangan di balik topeng. Hari-hari setelah kematian Bayu terasa aneh bagi Rangga, semua seperti terlalu cepat ditutup. Atasan memintanya fokus pada laporan akhir dan menyatakan kasus ini selesai. Tapi hati kecil Rangga menolak, semua terasa seperti skenario yang dipaksakan. Ia kembali ke rekaman CCTV, menyusuri detik demi detik, frame demi frame, dan akhirnya, ia melihatnya lagi. Kebiasaan kecil yang tak bisa ditutupi, gerakan tangan kiri mengelus pergelangan, lalu jeda sejenak, seakan pelaku sedang menenangkan diri. Itu bukan Bayu, bisik Rangga pelan, itu adalah kebiasaan Haris, teman lama pamannya.
seseorang yang dulu sering menghabiskan waktu di toko, membantu angkut barang, dan menghilang sejak 2 bulan lalu. Rangga membuka data lama. Haris punya catatan bersih, tidak pernah tersangkut hukum, tapi ia pernah terlibat dalam utang besar dan pernah meminta bantuan Haji Salman membuka toko sendiri. Permintaan yang ditolak dengan halus. Saya bantu doa saja, please, tapi rezeki jangan dipaksa, begitu kata pamannya. Malam itu, Rangga menyusuri alamat terakhir Haris yang tercatat, sebuah rumah tua di dekat rel kereta. Tampak sepi dan tak berpenghuni, tapi ada satu hal yang menarik perhatian. Bekas jejak ban motor yang baru. Ia mengendap masuk lewat pagar belakang. Menyisir perlahan, di salah satu kamar, ia menemukan buku catatan. Di dalamnya, ada sketsa denah toko pamannya, waktu-waktu rutinitas pengiriman barang, dan jadwal tutup toko. Semua rapi, terencana. Jadi ini bukan pencurian spontan, gumamnya. Tiba-tiba, langkah terdengar dari luar. Rangga mematikan senter dan mundur pelan. Bersembunyi di balik lemari, seorang pria masuk rambut gondrong, memakai jaket hitam, dan membawa sesuatu di tangannya. Pistol, itu Haris. Gak nyangka lo balik ke sini, ujar Rangga dari kegelapan. Mengarahkan pistolnya, Haris tersentak, menoleh cepat, tapi tak terkejut. Jadi lo udah tahu, ya, katanya pelan. Lalu tertawa kecil. Lama juga lo sadar, Rang, apa lo yang bunuh paman? Suara Rangga bergetar. Dia janji bagi hasil, gue bantu buka toko itu dari nol. Tapi waktu dapat untung besar, dia malah bilang semua itu milik Allah. Gak ada buat gue. Suara Haris berubah kasar, penuh dendam. Dia cuma gak mau lo tambah dosa karena riba. Gue gak peduli, bentak Haris, lalu menarik pistolnya. Rangga refleks menembak lebih dulu. Peluru menembus bahu Haris, menjatuhkannya ke lantai dalam darah dan napas terputus. Haris masih sempat berbisik, gue cuma mau diakui, dan Rangga hanya bisa berdiri di sana, membiarkan hujan yang masuk dari jendela pecah membasahi lantai dan dosa yang tak sempat ditebus. Chapter keempat, tak ada jalan pulang. Beberapa menit setelah tembakan itu, bantuan datang. Tim cadangan masuk ke rumah tua itu dengan senjata siap tembak, tapi tak ada perlawanan lagi. Haris tergeletak tak bergerak, darahnya mengalir menghitam di lantai yang dingin. Tangannya masih menggenggam pistol, meski nyawanya sudah pergi bersama malam. Rangga duduk di anak tangga depan rumah. Pistolnya diletakkan di samping, tangan menutup wajah. Hujan belum reda, satu persatu petugas lewat di sampingnya. Tapi tak satu pun dari mereka berkata apa-apa. Mereka tahu ini bukan sekadar misi bagi Rangga, ini luka yang tak bisa disembuhkan dengan laporan resmi. Dimas datang menghampiri, menepuk bahunya. Gue tahu ini gak gampang, katanya pelan. Rangga mengangguk. Gue cuma gak nyangka orang dekat juga bisa nusuk dari belakang. Di kantor polisi, Haris dinyatakan tewas di tempat. Barang bukti yang ditemukan di rumahnya cukup untuk menjerat kasus perampokan dan pembunuhan berencana. Tapi tak ada yang peduli soal pasal. Yang hilang tetap tak kembali. Haji Salman tetap pergi, meninggalkan lubang dalam di hati keponakan yang tak sempat memeluknya terakhir kali. Beberapa hari kemudian, Rangga kembali ke toko pamannya. Toko itu masih ditutup dengan papan kayu. Ia berdiri di depan pintunya, mengusap tulisan kecil di kaca, rezeki milik Allah. Kita cuma numpang jaga. Di tangannya, ada amplop kecil, surat pengakuan Haris yang ditulis sebelum ia mencoba kabur. Dalam surat itu tertulis semua motif dan rencana, tapi yang paling menusuk adalah kalimat terakhirnya. Aku gak pernah iri sama uangnya, aku cuma ingin dianggap penting. Rangga memandangi surat itu lama, lalu membakarnya perlahan di depan toko. Abu melayang di bawah angin, tidak ada air mata, tidak ada dendam, hanya diam yang panjang, dan sebuah janji dalam hati. Dia akan tetap jadi polisi, tapi bukan polisi yang hanya tahu prosedur. Dia ingin jadi polisi yang bisa mendengar suara luka, bahkan dari mereka yang tak bisa bicara lagi. Dan di bawah langit yang masih mendung, Bribda Rangga berjalan perlahan menjauh dari toko kecil itu, tanpa sorotan kamera, tanpa tepuk tangan, hanya satu langkah tenang, satu napas dalam, dan hati yang mulai belajar melepaskan. Itulah kisah nyata yang terinspirasi dari banyak kejadian yang sering kita anggap sepele, tentang dendam yang tumbuh karena kurangnya pengakuan, tentang bagaimana keadilan tidak selalu datang dari gedung-gedung tinggi, tapi dari hati orang-orang yang masih punya nurani. Bribda Rangga bukan pahlawan, dia hanya manusia biasa yang tetap berdiri saat dunia memaksanya untuk duduk, dan mungkin kita pun bisa jadi seperti dia, teguh, jujur, dan tetap memegang prinsip walau dilukai oleh orang yang pernah kita percaya. Semoga cerita ini bukan hanya jadi hiburan, tapi juga pengingat bahwa kejahatan bisa lahir dari luka kecil yang dibiarkan membusuk, dan bahwa kejujuran serta kasih sayang adalah pelindung terbaik dalam hidup ini. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya,
dan bantu sebarkan cerita ini ke orang-orang terdekatmu. Karena satu cerita bisa mengubah cara pandang seseorang, dan kamu bisa jadi bagian dari perubahan itu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.